Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel pecinta truk Mercy Anas Kaki. Oke lor, di video kali ini saya mau membahas tentang gaji sopir lintas Surabaya ke Jakarta lor. Yang kemarin kan saya sudah membahas gaji sopir yang dari Jakarta ke Surabaya. Nah kali ini saya mau membahas yang dari Surabaya ke Jakarta lor. Nah ini sudah saya siapkan buku dan pulpennya ya. Nah, nanti saya hitungkan dari mulai ongkosannya sampai pengeluarannya dan hasil akhir untuk gaji sopir ya. Oke, langsung cek saja lah. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas ongkosan dari Jakarta ke Surabaya dan hitungan rincian pengeluarannya sampai hasil akhir untuk gaji sopir ya. Dan ini video yang ini saya mau bahas untuk ongkosan dari arah timur ke Jakarta ya. Nah, kalau untuk saya muatan kan ini ya paten ya Mas, nggak cari yang luar, nggak cari muatan yang lain, saya menetap di muatan aluminium ya. Muatnya itu di Ngoro, di kawasan industri Ngoro. Kadang ya ada muatannya yang dari Indriorejo ya, cuma yang sering itu dari Ngoro. Nah, saya ikut ekspedisi tentrem, nggak pernah cari muatan yang lain ya. Saya menetap di situ, mau bongkar di mana pasti antrinya di situ ya. Nah, ini langsung saja untuk ongkosannya. Saya biasanya itu ongkosan dari Ngoro ke Tangerang ya. Yang sering itu ke Tangerang, ke daerah Rawalele dan Mogot ya. Ini saya tulis ongkosan Surabaya Jakarta. Ini aja ya. Nah, ongkosannya dari Ngoro ke Jakarta ini saya tulis Surabaya saja ya, Surabaya Jakarta. Biasanya kan ada yang dari Indriorejo soalnya. Nah, itu ongkosannya 3.200.000. Nah, segini ya. Ini untuk pengeluaran pertama itu kan pasti pengeluaran muat ya. Untuk muat itu ongkos 50.000 ya pengeluarannya. Saya tulis pengeluaran ya. Untuk muat itu 50.000 dan keamanan biasa 10.000. Terus untuk pengeluaran solar biasanya saya ngisi dari Ngoro, habis muat ngisi dari Ngoro yang mau masuk tol itu lor, di Lingkar Porong ya, yang mau masuk tol itu saya ngisi 1 juta solarnya, udah sampai di Tangerang. Dan pengeluaran selanjutnya yaitu tolnya ya, tol dari Sidoarjo Surabaya. Biasanya saya naik tol ini Surabaya Sidoarjo itu kan 5.000 sama 20 ya, saya hitung 50 saja pastinya ini ya, biar gampang nanti ngitungnya. 50.000 tol dari Surabaya
Terus dari Palimanan ini apa, saya biasanya menghindari alas roban, saya naik dari Weleri sampai Kandeman itu biasanya 54, saya hitung 60.000 ya. Nah terus dari Palimanan saya hitung gampangnya saja 15.000. Terus Cikampek sampai Tangerang 30. Ya biasanya kan saya naik tol kota ya malam, jadi habisnya ringan cuma 30.000 ya. Gini, ini nanti di total ya. Dan pengeluaran selanjutnya makan dari mulai muat sampai ke bongkaran Tangerang. Biasanya kalau dari Ngoro memang harus apa, muatnya itu misalkan Senin Rabu harus sampai ya, jadi harus 3 hari masuk. Oke, jadi pengeluaran makan misalkan sehari 100 sampai bongkaran itu 300. Nanti kalau selesai bongkar sampai sore itu mungkin nambah lagi 50.000 ya. Ini belum pengeluaran yang lainnya ya, misalkan kayak parkir atau nanti istirahat ngopi, itu enggak saya hitung loh. Jadi karena itu kan pengeluaran yang belum pasti pengeluarannya berapa ya, belum tahu nominalnya maksudnya. Jadi ini yang pasti makan saya tulis di sini gampangannya 300.000. 300.000. Nanti kalau misalkan bongkarnya sampai sore nanti ditambah lagi 50.000 ya. Ini sambil nunggu muatan biasanya saya. Kalau saya dari Tangerang itu kan habis bongkar cari muatan, pasti muatnya besoknya lagi. Jadi sambil nunggu muatan ini makan buat besoknya gitu ya. Terus untuk pengeluaran selanjutnya yaitu untuk bongkarnya ya, bongkarnya biasa sama muatnya 50.000 plus 10.000. Terus biasanya saya kalau di bongkaran Rawalele itu kan ada kayak kawalan ya, ojek ya, terus sama keluarnya juga ngawal juga, biasa masuk itu 30.000 dan keluarnya 30.000, jadi 60.000 ya, keluar masuk 60.000. Nah ini saya tulis. Nah jadi pengeluarannya ini loh ya. Nah, nanti apabila ada yang kurang bisa diingatkan kembali. Ini yang saya tulis yang pasti-pasti aja. Kalau untuk apa, parkir istirahat di pom bensin atau di mana gitu, di parkiran atau di pangkalan, atau untuk apa istirahat ngopi itu enggak saya hitung loh ya, karena kan itu pengeluaran yang enggak pasti nominalnya berapa gitu ya. Nah kalau saya jelaskan kembali, untuk muat aluminium itu kan biasanya kalau tonase itu ongkosannya segini lor, 3.200.000 ya. Tetapi kalau misalkan bongkarannya ada 2 tempat 3 tempat, misalkan ngecer ya, itu satu tempatnya ditambah 200 lor. Kalau bongkarnya ngecer itu satu tempat itu ditambah 200.000 ya. Nah, kalau misalkan muatnya itu kan tonasi, kalau misal ada tambahan 1 ton 2 ton, keluarnya misalkan 10 ton kan saya dapat 2 ton, 1 tonnya itu ditambah 200.000 per tonnya. Jadi kalau aluminium itu minimal 8 ton, nah lebihnya nanti dapat 200.000. Dan kalau misalkan bongkarnya ngecer satu tempat itu 200.000 lor ya. Nah jadi begini lor ya,
Ini saya total dulu untuk pengeluarannya, terus ongkosannya dikurangi ini, nanti ketemu hasil sopir ya, ekspedisi. Ini saya ambil kalkulator dulu. Siap. Ini saya hitungkan dulu lor ya. 50.000 ditambah 10.000 ditambah solar 1 juta ditambah lagi 50.000 ditambah 60. Yes. Loh, kakek tambah 30.000. Dan untuk makan, terus makan 300 sama 50, 350. Untuk bongkarnya 50.000 plus ini apa jeneng parkirnya. Dan untuk kawalan keluar masuk 60.000. Total 1.685.000. Saya sini totalnya, total 16 totalnya segini. Jadi ini ongkosan dikurangi ini, nanti ketemu hasil sopirnya 3.200 kurangi ini ya, dikurangi ini ya. Nah, nanti hasilnya di sini. Itu 685. Sisanya 1.515.000. Nah, ini ya hasilnya. Terus ini masih dikurangi untuk setor truknya ya. Setor truk ini kalau dari Surabaya ke Jakarta itu 500.000 setornya. Nah, setor mobilnya 500.000 ya. Jadi ini masih dikurangi 500.000. Saya tulis di sini 500.000 dikurangi ini sisanya 1.015.000. Ini hasil hitungan akhir. Ini jadinya gaji sopir segini loh, dari Surabaya Jakarta ya. Ini kalau sendiri ya, misalkan ijenan nggak bawa kernet. Tapi kalau misal bawa kernet itu kernetnya, gaji kernet ini kan kemarin sudah saya bahas ya, yang di video sebelumnya itu gaji kernet kalau dari Surabaya ke Jakarta itu kalau kernet ajaran kan 200.000. Kalau kernet yang sudah bisa gantiin sopir itu 250.000. Kalau kernet sudah berpengalaman, punya SIM, pernah nyopir, itu di atasnya lagi 300.000 ya. Nah, nanti ini dikurangi ini kalau bawa kernet ya. Kalau nggak bawa ya ini hasilnya gaji sopir. Jadi gaji sopir kalau sendiri 1.515.000
15.000 ini masih kotor lur ya, belum bersih, karena nanti masih ada pengeluaran untuk misalkan untuk istirahat ngopi itu ya, perjalanan kan capek pasti ya, ngopi terus istirahat di pom kena parkir 5.000, terus parkir di pangkalan pengeluaran untuk di jalan kenapa gitu ya. Nah jadi hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk sopir yang mau masuk ekspedisian ya, seperti saya, untuk lintas Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta ya, dan sekitarnya. Semoga bermanfaat, dan yang sudah berpengalaman mari kita berbagi itu loh berbagi pengalaman untuk yang baru mau masuk ke ekspedisi. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya Anas KG. Nah ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.